Semangat pagi, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih sudah hadir kembali di sini di channel saya tentunya, Dr. Gustri. Kali ini saya ingin membahas tentang sesuatu yang masih terkait dengan hati ya, yaitu yang disebut dengan icterus, jaundice atau penyakit kuning ya. Pada dasarnya penyakit kuning ini disebabkan oleh peningkatan kadar bilirubin atau yang disebut dengan pigmen kuning dalam sel darah merah karena beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah overproduction atau berlebihannya produksi dari sekret pigmen empedu seperti pada kasus anemia hemolitik. Yang kedua adalah kegagalan hati untuk mengubah atau mengekskresikan empedu seperti pada kasus hepatitis infeksi. Yang ketiga, kemungkinannya adalah adanya obstruksi atau sumbatan pada saluran empedu seperti karena adanya batu empedu, karena keganasan, tumor atau kanker pada kantong empedu, dan juga pada kepala pankreas. Yang keempat adalah adanya organ hati pada bayi yang belum mature atau matang. Inilah yang menyebabkan icterus pada bayi ya. Seperti yang sudah pernah saya bahas di part 1 tentang hati, salah satu fungsi hati adalah mengurusi isi darah ya. Nah, kalau tugasnya ini belum sempurna, belum matang banget, maka produksi dan juga penghancuran dari sel darah merah ini bakalan terganggu dong. Maka salah satu komponen penyusunnya yaitu si pigmen kuning, si bilirubin ini juga bakal kemana-mana ya, karena nggak bisa terkontrol dengan baik di hati. Seiring dengan berkembangnya usia dari bayi, semestinya dia akan normal kembali dengan sendirinya karena sifatnya fisiologis ya. Karena belum matang ya, akan dengan bertambahnya usia ya makin matang. Dan akhirnya icterusnya bakal sembuh sendiri ya. Biasanya proses fisiologis dari icterus neonatorum ini berlangsung bisa sampai 2 minggu ya, baru hilang sempurna. Tapi itu baik-baik saja, tidak masalah ya, tidak perlu khawatir karena memang sifatnya fisiologis. Bahkan ada yang sampai 3 minggu baru hilang. Namun apabila ada tanda-tanda lain yang mengkhawatirkan, maka ya itu tidak bisa disebut fisiologis dong, namanya patologis dan harus diperiksakan ke dokter. Nah, kita bahas lebih lanjut nih ya tentang icterus pada bayi. Gejalanya apa dok? Ya, gejalanya jelas dong, adanya warna kuning pada kulit bayi. Nah, kuningnya ini di bagian mana aja itu juga bisa jadi pertanda dari kegawatan atau mungkin keparahan dari si icterus ini. Disebut normal apabila bagaimana, dan disebut itu patologis apabila kuningnya sampai mana ya, apa harus diberi penanganan tuh kalau gimana. Untuk penggambaran warna kuningnya dan juga level bilirubinnya sampai berapa, kita bisa lihat di gambar berikut ya. Grading atau derajat dari kuning ini kita akrab sebut dengan Cramer's grade ya. Itu ada grade 1 atau derajat 1 sampai 5. Nah, derajat 1 ini terbatas pada wajah dan leher ya. Itu it's normal ya, kira-kira hanya 4-6 mg per desiliter level bilirubinnya. Apabila wajah, leher itu terus sampai dada dan punggung, itu levelnya udah mulai makin tinggi ya, 8-10 mg per desiliter. Derajat 3 itu level 1-2 plus sampai kuningnya itu sampai perut ya, sampai bagian bawah pusar atau umbilikus hingga sampai atas kaki ya, paha ya, sampai paha. Itu udah sampai 12 mg per desiliter. Level 4 ini makin meluas lagi ya, makin panjang, itu sampai arms ya, sampai pergelangan tangan dan juga sampai pergelangan kaki di bawah lutut ya. Yang ini tadi paha sampai lutut ya, lutut juga kena. Kalau yang level 4 itu udah sampai di bawah lutut. Nah, ini udah sampai 18 mg per desiliter. Lebih dari itu level bilirubinnya ini sudah cukup mengkhawatirkan ya, karena udah semuanya sampai tangan dan kaki pun juga ikut kuning. Ini yang perlu diberi perhatian ya, yaitu mulai dari level 2 ke 3 sampai ke 5. Kalau level 1 sampai 2 ini sebenarnya masih bisa dibilang dia itu masih fisiologis ya, rata-rata dengan level
ini masih fisiologis. Kalau udah dari atas 10, nah ini yang perlu diperhatikan. Maka kalau udah 2 ke 3 ya, 2 pun kadang juga sudah mengkhawatirkan, sampai ke 3 ini ada apa, ini perlu dicari. Setelah kita tahu Cremers grade-nya, kita harus tahu juga dong gejala-gejalanya apa saja sih selain warna kuning ini, dan kuningnya itu udah melebihi level 2. Itu apa saja yang perlu kita perhatikan ya untuk segera membawa bayi ke dokter, yang terutama dokter spesialis anak ya, yang bisa memberikan perawatan lebih lanjut. Bayi dengan ikterus ini biasanya akan lemah ya, dia malas menyusu ya, malas netes langsung. Kemudian dia juga lebih ngantuk ya, nggak susah dibangunkan seperti itu. Bisa juga dia diare yang warna BAB-nya berubah menjadi seperti dempul ya, abu-abu kayak gitu. Tadi saya sebutkan tentang adanya ikterus neotratorum fisiologis dan non fisiologis atau patologis. Fisiologis adalah berarti dia kuningnya itu normal ya, karena memang belum maturnya organ hati tadi. Yang munculnya di hari kedua atau ketiga dan terus memudar ya, di hari kelima makin mudar, di hari ke-6 makin mudar hingga menghilang sempurna hari ke-7, dan bisa juga sih prolong sampai hari ke-10 dan sempurna menghilang di hari ke-14 atau udah 2 pekan ya, karena memang proses sekresi pengeluaran dari bilirubin ini nggak bisa cepat. Nah, cara mempercepatnya bagaimana nih kalau memang dia ikterusnya normal? Ya dengan banyak ASI ya, banyak minum ASI, karena kan belum boleh minum air putih nih bayi ya, jadi banyak minum ASI, dan karena di ASI pun ada antibodi, nutrisinya juga lebih terjaga, maka sering-seringlah berikan ASI, bisa sampai 12 kali sehari atau bahkan lebih ya, berikan saja, sehingga dengan kita harapkan dari banyak yang minum ASI tadi, maka akan lebih cepat proses ekskresinya ya, proses pengeluaran dari bilirubin ini. Selain itu, menjemur bayi pada paparan sinar matahari juga diperbolehkan, tapi nggak usah lama-lama ya, asalkan dia terkena saja sampai 10 menitan itu insya Allah udah cukup. Ini sifatnya hanya lebih ke membantu proses dia menghangatkan badan untuk berkeringat, untuk haus lagi, sehingga dia bisa cepat nyusu lagi karena haus kepanasan ya. Tapi sebenarnya efek dari UV dari sinar matahari juga sebenarnya kurang bisa dirasakan ya, apalagi mutu bayi kalau kelamaan dijemur kan juga kepanasan ya, matahari zaman now ini ya. Cuman nggak ada salahnya untuk menjemur, kita bisa dapatkan vitamin D juga, kita juga bisa memberikan efek penghangatan juga pada bayi ya. Dan ya itu tadi yang kita harapkan, bahwa dia akan lebih cepat untuk nenen kembali. Pada umumnya kalau memang ikterusnya normal ya, bayi ini memang nggak ada gejala lain ya, kayak kalau tadi memang ditemukan ada gejala-gejala lain, berarti memang dia ada masalah ya. Tapi kalau nggak ada gejala nih, BAB-nya ya udah gitu aja, biasa aja, makan dia mau minum ASI dengan enak, tidur juga tenang, nggak rewel ya, dan tampak perkembangan lain yang tidak mengkhawatirkan, maka ya memang dia fisiologis. Nah, kalau disebut patologis itu kuningnya itu muncul langsung ya sebelum 24 jam, sebelum bayi berumur 1 hari itu sudah mulai kuning ya, bisa sampai seluruh tubuh juga kuning, dan bertahan setelah 8 hari untuk bayi cukup bulan, dan untuk bayi yang kurang bulan bisa sampai 14 hari. Biasanya namanya juga patologis itu pasti ada tanda-tanda yang lain ya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, malas menyusu, lemah, juga suhu badannya juga naik ya, karena metabolisme dalam hatinya kurang baik ya. Berat badan juga tiba-tiba loss atau turun, bisa juga dia sampai sesak nafas atau gangguan pada pernafasan, hingga akhirnya bisa gagal nafas ya, bisa sampai sepsis juga sih soalnya. Kayak penyebabnya itu bisa karena infeksi sejak dari janin ya, sejak dari dalam kandungan, gangguan fungsi hati sedari lahir, dan bisa juga karena adanya ketidakcocokan dari golongan darah ibu dan anak ya, ini masalah resus ya. Lalu bagaimana penanganan untuk ikterus yang patologis atau non fisiologis? Perawatan bayi kuning yang patologis ini dilakukan di bawah sinar ultraviolet yang digunakan untuk fototerapi ya, nggak bisa nih di bawah matahari langsung, karena kan nggak terukur berapa UV kadarnya, ini kan nggak terukur ya dari matahari, mungkin sangat besar, bisa juga sangat kecil yang masuk, karena banyak spektrum cahaya lain yang tidak diperlukan ya. Khusus ini kan terapinya kita hanya butuh UV, nah harus dilakukan fototerapi di rumah sakit. Nah, dalam box yang UV itu apa sih sebenarnya? Nah, box UV ini seperti kita lihat di gambar,
itu ada sinar fluorescens ya, dari lampu fluorescens yang memancarkan cahaya dalam spektrum biru hijau. Cahaya ini mengubah bentuk dan struktur dari molekul bilirubin sehingga dapat dikeluarkan dalam bentuk dalam BAK dan BAB-nya ya. Selama perawatan, bayi hanya diperkenankan biasanya memakai popok dan penutup mata agar matanya tidak terganggu oleh cahaya, karena bayi kan belum bisa otomatis nutup ya dia. Takutnya terpapar berlebihan malah membahayakan matanya. Fototerapi itu biasanya 24 jam ya. Kalau memang dia diukur bilirubinnya kembali masih juga tinggi bahkan meningkat ya, mana tahu ya, itu bisa dilakukan perpanjangan fototerapi, bisa sampai 2 kali 24 jam tanpa istirahat ya, terus saja di box itu, tapi ya tetap diberikan minum ya. Kalau bisa ibu tetap memerah ASI dan diberikan dengan bantuan paramedis ya untuk memberikan transfer dari ASI tersebut. Maksimalnya ini berapa dok? Apakah harus bisa terus-terusan nih, terus aja dikasih? Enggak ya, maksimalnya ada 5 kali 24 jam setelah istirahat selama 12 jam, atau setidaknya sampai kadar bilirubin ini berkurang ya dan mendekati dan sampai normal ya, atau sesuai dengan instruksi dokter yang kompeten ya, terutama dokter spesialis anak yang bertanggung jawab untuk itu. Apabila bilirubin ini tidak terkontrol dengan baik ya, dia tetap dibiarkan aja kuning gitu tanpa terapi ya, apa kira-kira ada komplikasinya nggak sih? Bahayanya apa sih ya? Oke, tidak ada yang tidak bahaya ya, apalagi dia mengalami gangguan ya, ada kelainan nih dalam tubuh dia. Kalau kita tidak aware, tidak melakukan terapi, maka bayi lebih beresiko terhadap penyakit gangguan-gangguan lain ya, terutama bisa sampai cerebral palsy, itu kelumpuhan pada otak ya, pada sel-sel saraf ya. Itu efeknya mungkin nggak sampai kematian dengan cepat ya, tapi dengan cerebral palsy, gangguan, dia tidak akan mandiri dan akan lebih sering terkena penyakit-penyakit lain yang cukup menghabiskan tenaga, waktu, dan juga perhatian kita tentunya. Bisa juga sampai kern icterus ya, sampai pigmen bilirubin ini sampai otak dan menyebabkan gangguan pada otak yang lebih bahaya. Bisa juga yang agak ringan nih ya, bisa sampai tuli, dan paling bahaya dia sampai mengalami kematian apabila sampai sepsis dan lain sebagainya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Suara saya udah habis nih soalnya. Terima kasih sudah mendengarkan, terima kasih sudah menyaksikan, terima kasih sudah selalu ada untuk menonton di channel ini. Sampai jumpa di lain waktu. Yuk beli sari roti dulu.